Ya, Priska dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kulon Progo belum lama ini menyampaikan bahwa pihaknya mengajukan usulan perubahan atau penyesuaian harga terhadap pembelian air bersih dari perusahaan daerah air minum atau PDAM Tirta Binangun seperti itu yang bisa digunakan untuk distribusi atau dropping air bersih saat musim kemarau. Sebab saat ini sudah mendekati musim kemarau ini biasanya muncul permintaan dari warga untuk air bersih yang mengalami kekeringan. Adapun dari BPBD Kulon Progo itu mengajukan penyesuaian harga dari yang sebelumnya 350.000 naik sebanyak 150.000 menjadi 500.000 rupiah seperti itu. Adapun salah satu alasan utama kenaikan dari harga standar air bersih ini karena kenaikan harga BBM non subsidi. Sebab dari tangki air BPBD sendiri itu menggunakan BBM non subsidi jenis Dexide yang sejak April 2026 lalu mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan dari harga 14 ribuan menjadi sekitar 23 ribuan per liter, sehingga diperlukan penyesuaian seperti itu agar untuk anggaran yang dimanfaatkan bisa lebih optimal dan pelayanan ke masyarakat juga tetap berjalan dengan baik. Demikian, Rizka. Baik, kemudian Alex, bagaimana kesiapan dari BPBD Kulon Progo sendiri untuk dropping air bersih tahun ini? Ya, Priska, dari BPBD Kulon Progo sendiri saat ini memiliki dua truk tangki air, yang satu merupakan hasil dari dana kesemutan dan yang satu lagi merupakan dari bantuan dari BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana seperti itu. Kedua tangki ini aktif digunakan untuk dropping air bersih. Namun selain dari BPBD Kulon Progo sendiri juga ada bantuan air bersih dari lembaga lain seperti Dinas Sosial DIY, kemudian juga dari Basnas hingga perusahaan-perusahaan swasta melalui program CSR seperti itu. Adapun dari Kulon Progo sendiri di APBD menganggarkan alokasi sekitar 7 juta rupiah untuk pengadaan air bersih sebanyak 20 tangki. Adapun setiap tangki itu berisi 5.000 liter air dan 7 juta, anggaran 7 juta ini asumsinya menggunakan harga yang lama yaitu 350.000 rupiah, sehingga dengan adanya penyesuaian nanti yang menjadi 500.000 mungkin anggarannya akan bertambah lebih dari 7 juta begitu. Lalu, untuk musim kemarau tahun ini, seperti apa prediksi dan mitigasi kekeringan di Kulon Progo? Ya, Priska, dari BPBD Kulon Progo sendiri mengacu dari informasi BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan bahwa puncak musim kemarau itu di bulan Agustus dan September seperti itu. Mengingat ini saat ini musim kemarau juga musim kemarau yang panjang karena pengaruh El Nino seperti itu. Memang saat ini sudah mulai musim kemarau, namun ketersediaan air bersih di masyarakat saat ini masih ada dan diperkirakan ketersediaannya mulai akan menyusut di bulan-bulan puncak musim kemarau seperti Agustus dan September. Saat itulah permintaan air bersih akan mulai bermunculan seperti itu. Namun untuk saat ini sendiri permintaan belum ada sama sekali itu yang datang ke BPWD. Meskipun begitu dari BPWD Kulon Progo tetap menyiapkan antisipasi mengingat diperkirakan jumlah titik yang akan mengalami kekeringan akan meningkat dibanding tahun lalu sebagai dampak dari El Nino. Meski begitu diharapkan titik-titik ini tetap bisa memperoleh air bersih seperti itu meski bukan karena bantuan, sebab dari pemerintah Kabupaten Probolinggo sendiri sudah melakukan berbagai upaya agar warga yang biasanya mengalami kekeringan itu tetap mendapatkan air bersih seperti program-program Pamsimas, kemudian juga pelestarian sumber air alami agar warga bisa memanfaatkan air bersih secara optimal meskipun di musim kemarau. Demikian berita. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.